bahwasanya aku, kata Rasulullah, diutus ke muka bumi ini pertama mu'alliman, yang kedua liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ilmu yang paling bagus itu, ilmu kan banyak ya, tapi ilmu yang paling afdol itu adalah ilmu yang menyempurnakan akhlak. Kira-kira apa ilmu yang dapat menyempurnakan akhlak itu? Nama ilmunya ma'rifatullah, nama ilmunya. Ilmu mengenal Allah. Hanya orang yang kenal Allah saja yang bisa berakhlakul karimah. Kalau orang tidak kenal Allah, tidak mungkin bisa berakhlakul karimah. Pasti. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji, ya Rasulullah salamun alaik. Yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu. Innamal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama yuwarrisu al-ilma. Kata Rasulullah, para nabi dan para rasul tidak pernah mewariskan dinar wala juga mewariskan dirham, harta benda, tapi yang diwariskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Al-Quran itu tidak ada satu nabi pun yang diangkat Allah menjadi nabi, yang diangkat Allah menjadi rasul. Tidak ada satu wali pun yang Allah angkat menjadi wali, kecuali Allah pasti kata, dan aku berikan kepada mereka pasti al-ilmu. Ilmu nomor satu. Tidak ada sejarahnya diangkat nabi, diangkat rasul, kecuali illa atainahu ilma wal hikmata. Pasti Allah kasih ilmu dan hikmah. Itu pasti. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kata Rasulullah, siapa yang pengen dunia, maka kuncinya ilmu. Siapa yang pengen akhirat, maka kuncinya ilmu. Siapa yang pengen keduanya, kuncinya pun sama ilmu. Ada tak orang dunia, ada tak orang yang hidup ini bisa sukses tanpa ilmu? Tak ada. Kau nak jadi pedagang, nak jadi pengusaha, nak jadi apa ya? Sumber dasarnya adalah ilmu. Lalu ilmu ini luas. Matematika, ilmu biologi, ilmu geografi, ilmu sains, ilmu banyak. Ilmu ini luas. Lalu daripada banyak macam ilmu itu, ilmu apa sih yang lebih spesifik yang diantarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi pintu utama untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi mengatakan, man salaka tariqan fi talabil ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Pintu untuk masuk surga itu adalah salah satunya lewat jalur ilmu. Ilmu apa ini? Ya, banyak ini. Maka dikatakan ilmu yang dispesifikkan itu adalah sinkronisasi dengan hadis Nabi yang kedua, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku, kata Rasulullah, diutus ke muka bumi ini pertama mu'alliman, yang kedua liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan
akhlak yang mulia. Jadi ilmu yang paling bagus itu, ilmu kan banyak ya, tapi ilmu yang paling afdol itu adalah ilmu yang menyempurnakan akhlak. Kira-kira apa ilmu yang dapat menyempurnakan akhlak itu? Nama ilmunya ma'rifatullah, nama ilmunya. Ilmu mengenal Allah. Hanya orang yang kenal Allah saja yang bisa berakhlakul karimah. Kalau orang tidak kenal Allah, tidak mungkin bisa berakhlakul karimah. Pasti itu. Contoh akhlakul karimah adalah akhlak orang yang sabar. Bisa tak orang tidak kenal Allah pun sabar? Tidak bisa. Yang bisa sabar ni hanya orang yang kenal bahwasannya yang ngasih musibah adalah Allah, dan balik di sebalik musibah ada pahala yang tak mampu dihitung oleh para malaikat. Itu baru dia bisa sabar. Hanya orang yang makrifat kepada Allah, yang tahu bahwasannya dengan sabar ini aku dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Aku dekat dengan Allah. Husnuzon, berbaik sangka. Bisa tak orang yang tidak makrifat berbaik sangka? Tak bisa. Hanya orang yang mengetahui bahwasanya Allah itu tidaklah mentakdirkan segala sesuatu pasti baik. Subhana ma khalaqta hadza batila. Hanya orang yang makrifat kepada Allah saja yang mengetahui bahwasanya setiap takdir Allah itu pasti baik, yang bisa husnuzon, baik sangka. Yang tidak makrifat bisa tak? Tak bisa. Syukur. Bisa tak orang yang tidak makrifat bersyukur? Tak bisa. Hanya orang yang tahu bahwasanya setiap nikmat yang dia dapatkan dari awal lahir sampai detik ini daripada Allah sajalah yang bisa bersyukur. Memaafkan. Bisa tak orang yang tidak makrifat memaafkan? Oh, berat. Hanya orang yang tahu saja bahwasannya pintu yang terluas untuk mendapatkan maaf Allah di akhirat adalah dengan memaafkan manusia ketika di dunia. Ikhlas apakah lagi? Kalau tidak makrifat kepada Allah bisa ikhlas? Mana bisa? Pasti kebaikan kita modus. Kita baru berbaik, pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dibalas, pengen apa lagi? Modus, pengen duit, pengen harta, pengen apa lagi? Nah itu modus. Kalau tidak makrifat pasti modus, kebaikannya pasti modus. Hanya orang makrifat saja yang bisa ikhlas. Ketika dia berbuat dan dia menyadari bahwasanya perbuatan dia sendiri daripada kebaikan adalah anugerah daripada Allah. Adab. Jadi ilmu yang lebih spesifik daripada innama bu'istu mu'alliman, lebih spesifik lagi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Lalu tujuan yang ketiga lebih spesifik lagi daripada akhlak. Akhlak ini kan banyak. Tapi apakah akhlak yang paling bagus itu? Kata Rasulullah, innama bu'istu rahmatan muhdah. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, sebagai rahmat, pembawa kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga Allah mensifati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang sering kita baca dan selalu nikmat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu adalah akhlak yang paling mulia, itu adalah akhlak berkasih sayang, akhlak membawa rahmat, bukan membawa baghdha, bughd, bukan membawa kepada kebencian, bukan. Akhlak banyak, tapi yang paling cantik, paling afdol daripada akhlak itu adalah kasih sayang. Sehingga diceritakan dalam sebuah hadis, magom yang tertinggi nanti di akhirat itu, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah magom umat aku yang saling berkasih sayang saat hidup di dunia. Yang azizun alaihi ma'anittum tuh.
Ketika saudara kita sedih, kita lebih sedih. Ketika saudara kita sakit, kita lebih sakit. Aku sakit tak apa-apa, tak macam mana benar. Tapi ketika kawan kita sakit, oh itu lebih membebankan hati dan pikiran. Ya Allah, sakit kawan aku. Kita beban. Kalau kita sakit sembuh ya. Sakit parah, tak apa sakit. Tapi kalau kawan kita sakit, mulai kita berpikir, apa ke kabar ya Allah sembuhkan. Kalau kita sakit tak ada nak minta sembuh. Tapi kalau kawan kita sakit, ya Allah sembuhkanlah, ampunkan dosanya, angkat derajatnya ya Allah. Tapi pikir, Azizun alaihi ma'alim, harisun alaikum, paling perhatian. Itu. Sehingga kata Rasulullah, orang yang saling mencintai di dunia ini magumnya tinggi nanti di akhirat. Diceritakan Rasulullah dalam sebuah hadis itu, sehingga nanti di hari kiamat para nabi bertanya-tanya kepada Allah. Karena di surga itu ada sebuah kamar, ghurfah min nur, kamar daripada cahaya. Yang dimana yang mengisi kamar itu adalah manusia yang diselimuti, dipakaikan dengan cahaya di tempat yang tertinggi di arsy. Sehingga pada saat itu orang-orang bertanya, apakah mereka para nabi dan para rasul? Oh, kan? Kata ada seorang menyebut, bukan nabi, bukan rasul. Bahkan nabi dan rasul cemburu kepada mereka. Nabi dan rasul cemburu kepada mereka. Magum apa pula lagi ni? Adakah magum di atas nabi rasul? Sehingga membuat para nabi dan rasul cemburu. Kata, siapa yang membuat para nabi dan para rasul cemburu? Yaitu mereka yang ketika hidup dunia saling mencintai satu sama lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati kita ini dengan hati yang penuh dengan cinta, hati yang penuh dengan kasih sayang. Pasal 73. Islam itu kata Rasulullah dari subuh turun akan terpecah menjadi 73 golongan. Lalu golongan yang selamat ini golongan yang mana? Yaitu golongan yang masih memandang berat kepada orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meskipun hanya lisannya. Jadi nabi itu, jaban nabi itu, ada orang munafik, orang-orang yang hanya syahadat lewat lisan tapi tidak lewat hati. Lisannya mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi engkau Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Tapi dia munafik, hanya lihat lisan saja, tapi hatinya tidak ada keimanan. Sehingga dia banyak buat keonaran pada masa itu. Sehingga membuat Sayyidina Umar bin Khattab geram. Ya Rasulullah, boleh tak aku penggal kepala orang-orang munafik ni? Kata Rasulullah, wahai Umar, apakah kau nak mengatakan, apakah kau ingin orang-orang kafir mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya? Kata Rasulullah. Diam Sayyidina Umar. Ini saja di zaman terang benderang hidup bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih menjaga orang, masih memandang berat orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meskipun jelas munafiknya. Masih dijaga. Masih kata Rasulullah haram. Haramnya darahnya ditumpahkan, haram hartanya diambil, haram kehormatannya direndahkan, tak boleh. Masih dijaga tuh, meskipun dia hanya syahadat lewat lisan, bukan lewat hati. Lalu bagaimana lagi di zaman kita ini, yang kata Rasulullah, fitnahnya sudah kaqita'il lailil muslim, seperti potongan malam yang gelap. Arti malam yang gelap tak ada cahaya, arti tak cahaya buta, arti buta tak nampak, arti tak nampak bingung. Mana tak bisa bedakan yang benar mana yang salah. Karena banyak orang, siapa yang nak aku ikut ni? Si A, si B sampai si Z. Dari A sampai Z itu beda-beda semua. Aku nak ikut yang paling dalam kegelapan, dalam kebingungan, dalam kebimbangan, dalam ketidaktahuan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslinya kan qad wafat, sudah wafat. Yang tersisa kan percikan-percikannya. Kalaulah pada masa Rasulullah itu ada
masih memandang berat orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu kenapa di zaman yang umat penuh kebingungan ini kita mudah sekali tidak memandang berat orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Maaf kata, meskipun kata dia itu Wahabi ke, Syiah ke, apa ke? Mama Gufron. Apa ke? Macam-macam dia. Asal dia Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, pandang itu masih. Jangan kau tumpahkan darahnya, jangan kau curi ambil hartanya dengan zalim, jangan kau rendahkan kehormatannya. Karena kita jarang saat ini zaman penuh kata Rasulullah dalam gelap apa itu? Gelap gulita. Kalaulah Rasulullah masih ada, masih yang munafik itu sudah jelas, karena Rasulullah ada. Rasulullah masih mempertimbangkan kalimat syahadat, 2 syahadat itu. Apakah lagi kita yang di akhir zaman ini, yang di tengah-tengah kita tidak ada lagi bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat, asal dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetap bil mu'minina raufur rahim. Maka katanya inilah golongan yang selamat. Yang satu itu, yang masih memandang berat, masih menganggap al muslimin ikhwah, orang-orang yang Islam ini adalah bersaudara. Maka macam mana pun riuhnya kehidupan dunia ini, muslim sama muslim beramuk, berpangkung, bertinju, bersilat, geng kita tetap jaga hati untuk tidak membenci siapapun orang yang masih Islam. Siap ya? Karena orang itu akan mempertanggungjawabkan tentang apa yang dia perbuat, bukan mempertanggungjawabkan apa yang orang buat. Sehingga jangan sampai keburukan orang, kejelekan orang itu mengkontaminasi kita menjadi buruk dan jelek juga. Jangan sampai kita terkontaminasi. Ya. Hiruk pikuk hancur lebur macam mana pun dunia ini, serah dia lah. Yang baik akan dapat baik, yang buruk dapat buruk, pasti itu pasti. Selama bisa amar ma'ruf, selama bisa nahi mungkar. Tapi yang terpenting adalah wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kita akan mempertanggungjawab perbuatan kita sendiri, bukan mempertanggungjawab perbuatan orang. Sehingga macam mana perbuatan sekitar kita, yang penting bagaimana kita yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bagaimanapun hiruk pikuknya di akhir zaman ini, keadaannya tetap fokus. Bagaimana apapun yang terjadi, jangan sampai keadaan akhir zaman mengkontaminasi hati kita menjadi kotor, hati kita menjadi buruk, hati kita terlepas daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Apapun keadaannya tetap bersama baginda Nabi yang azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita baca tiap maulid itu mudah-mudahan menjadi darah daging dalam diri kita ya. Amin Allahumma amin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.